Arjuna teringat dengan 5 batu pemberian dari Basudewa Krishna yang masih membingungkannya. Guru Drona datang dan menanyakan kesiapan muridnya. Kemudian Drona menanyakan tentang batu tersebut. Arjuna menjelaskan bahwa itu adalah teka-teki. Raja Drupada memberikan darah di kening Srikandi dan memperingatkan bahwa jangan ada pangeran yang mati, hanya jadikan tawanan agar hanya Bhisma yang mati di tangannya. Yudhistira mendapatkan wejangan dari Guru Drona sebelum pergi bertempur. Duryudana datang dan mengatakan bahwa pertempuran ini antara Kurawa dan Pandawa saja. Kemudian Pangeran Duryudana ingin bertempur tanpa bantuan para Pandawa. Dirinya menginginkan hanya ada pihak Kurawa saja dalam pertempuran ini. Duryudana mempersilakan Arjuna, Nakula dan Sadewa untuk mengikutinya dalam berperang. Namun ditolak oleh Nakula. Yudhistira mengatakan bahwa saling bertengkar di perbatasan antara Kuru dan Pancala tidaklah baik, oleh karena itu ia memberikan kesempatan pertama kepada para Kurawa untuk maju terlebih dahulu. Yudhistira juga mendoakan mereka semoga berhasil. Arjuna dan Bima menanyakan keputusan kakaknya. Sadewa mengatakan bahwa ini strategi yang bagus. Prajurit dari Drupada telah membentuk formasi perangnya. Jenderal Srikandi mengintai para ksatria Kuru dengan teropongnya. Sang jenderal mulai memberikan perintah untuk memulai formasinya. Raja Drupada kembali mewanti-wanti Srikandi agar tidak ada pangeran yang mati atau melarikan diri. Kurawa sudah mulai mendekati formasi Drupada dan mulai melakukan serangan. Ke-100 Kurawa memasuki formasi Cakrabyuha Drupada dengan tangguhnya. Srikandi menyuruh prajurit agar membuat formasinya dan memperingatkan agar tidak ada pangeran yang mati. Para pangeran memasuki labirin Raja Drupada dan sebagian para pangeran sudah mulai terjebak. Srikandi dan Raja Drupada masih menunggu di pusat formasi. Raja Drupada! Raja Drupada! Labirinnya Raja... Para Kurawa mulai ditangkap oleh para prajurit Raja Drupada. Duryudana dan Dursasana sempat terjaring oleh para prajurit Drupada namun lolos dan membuat keonaran. Srikandi akan turun tangan menangkap pangeran itu. Drupada memperingatkan bahwa jika ia sampai mengeluarkan 5 permatanya untuk menangkap pangeran itu, maka ini menjadi kekalahan bagi Srikandi. Srikandi mulai datang untuk mendekati Duryudana. Duryudana dengan ketangguhannya berduel dengan Srikandi. Namun dengan kekuatannya, ia berhasil mengalahkan Srikandi dengan mudah. Drupada muncul dengan gajahnya dan segera berduel dengan Duryudana. Sang pangeran Kuru ini berhasil membalikkan Raja Drupada dan membuatnya jatuh. Ketika Duryudana tertawa sombong karena mengalahkan Drupada, sang raja dari Pancala ini muncul dalam 5 wujud yang lain. Hal ini membuat Duryudana kebingungan. Kemunculan 5 wujud dari Raja Drupada membuat Pangeran Duryudana kebingungan dan akhirnya berhasil ditangkap oleh prajurit Pancala. Raja Drupada begitu bangga dan menginginkan kakek dari Kurawa untuk datang. Para pangeran ini kemudian diikat di tiang. Drupada mendekati Duryudana dan menghina Drona tidak mengajarkan cara menembus formasi cakram Raja Drupada. Drupada menginginkan kematian Bhisma untuk membalas kekalahan ayahnya. Prajurit memberikan kabar bahwa hanya 100 pangeran saja yang tertangkap. Arjuna melontarkan panah dan memberi kode bahwa para Pandawa akan menyerang. Yudhistira memberikan tampuk kepemimpinan menyerang kepada Arjuna karena dirinya lah yang bisa menembus formasi ini. Arjuna mengarahkan saudara-saudaranya untuk membuat jalan sendiri menuju pusat formasi. Seperti sebelumnya, para Pandawa dicegat dengan menutup jalan. Bima seperti bermain-main dengan tawanya saat menghadapi prajurit Pancala hingga membuat lawannya kalah. Nakula dengan ketangkasan bahasa binatang membuat kuda-kuda lawan seperti gila. Sadewa membuat cakramnya sendiri. Sedangkan Yudhistira menunjukkan kemahirannya dalam bermain tombak. Yudhistira mengingatkan Arjuna bahwa mereka harus bersatu dengan saudara-saudaranya agar bertambah kuat. Kelima Pandawa ini bersatu kembali dan menunjukkan kekuatannya. Mereka terus menyerbu dan merusak formasi dari Raja Drupada. Yudhistira membebaskan Duryudana. Namun kakak tertua Kurawa menolak bantuan Yudhistira. Duryudana mengingatkan kepada Yudhistira bahwa dirinya adalah Kurawa dan Yudhistira adalah Pandawa. Di sisi lain, Arjuna telah menemukan Raja Drupada dan segera melaju untuk menghadapi Raja Pancala ini. Dengan bantuan Nakula, kuda-kuda yang dibawa pasukan Drupada untuk menghadang Arjuna menjadi liar dan mengobrak-abrik prajuritnya sendiri. Drupada melemparkan panahnya dan membuat api untuk menghalangi Arjuna mencapainya. Arjuna segera menaiki kuda yang lewat dan segera memacunya untuk melewati kobaran api hingga menjemput Raja Drupada.
Kedua ksatria ini mulai bersiap untuk bertempur. Arjuna berhasil menjatuhkan Drupada dari gajahnya sekaligus menjatuhkan busurnya. Arjuna berhasil menaklukkan Drupada dengan ketangkasannya dan meminta agar sang raja mengakui kekalahannya. Drupada kembali menggunakan 5 permatanya untuk membuat bingung Arjuna. Drupada mengambil pedangnya dan menyayat Arjuna. Beruntung Arjuna melompat ke belakang dan akhirnya sayatan itu menjatuhkan batu dari Basudewa Krishna. Arjuna mulai mendapatkan ide dari teka-teki batu permata Krishna. Arjuna mulai yakin dengan kemampuan membaca kode dari batu yang dikirim oleh Basudewa Krishna. Arjuna melemparkan panah kepada keempat Drupada dan mengikat Drupada yang asli dengan talinya. Raja Drupada kagum dengan kecerdasan dan kemampuan dari Pangeran Arjuna. Drona berjalan dengan kudanya di istana Drupada. Dirinya teringat dengan kisah kelam masa lalunya dengan Drupada. Drupada yang telah tertangkap oleh Pandawa ditanyai oleh Drona mengenai kisah masa lalunya. Emosi Drona masih cukup ditahan dengan Drupada. Ia turun dari kudanya kemudian mendekati Drupada dan kembali mengingatkan kesombongan diri sang raja. Drona mengingat bagaimana dahulu di majelis kerajaan Drupada, dirinya tidak diakui sebagai teman dan diusir oleh Drupada. Drona sampai meneteskan air matanya setelah mengenang masa lalunya dengan Drupada. Raja dari Pancala masih terdiam mengingat-ingat kisah perbuatan masa lalunya. Drona telah menepati janjinya bahwa muridnya yang akan mengalahkan Drupada. Drona juga memerintahkan agar Drupada sendiri yang menuangkan air susu untuk upacara Aswatama. Drupada juga yang memakaikan mahkota di kepala Aswatama. Guru Drona kemudian menengok Drupada. Sang guru mempersilahkan kelima Pandawa untuk kembali ke Hastinapura setelah memuji kemampuan mereka. Drona mengembalikan separuh kerajaan Drupada di kota Kampilia kepada temannya itu. Keduanya kemudian berpelukan sebagai teman meski Drupada masih menyimpan dendam. Di tengah hutan ketika para Pandawa berjalan pulang, Bima heran mengapa Duryudana sudah menghilang. Bima juga heran mengapa Arjuna bisa tidur pulas dalam perut kosong dan di atas kuda. Bima mengajak istirahat dan mengatakan bahwa dirinya sedang kelaparan. Yudhistira memberikan nasihat kepada Bima agar tidak membicarakan Duryudana lagi. Tiba-tiba Duryudana dan saudara-saudaranya muncul dengan tatapan tajam seolah ingin mengobarkan perang. Duryudana dan saudara-saudaranya muncul di hadapan para Pandawa setelah penaklukan kerajaan Pancala. Yudhistira menenangkan adik-adiknya yang langsung terbakar emosinya oleh Duryudana. Gandhari mengingatkan agar Destrarastra membuat perayaan penyambutan para pangeran setelah penaklukan kerajaan Pancala. Destrarastra tidak kuat menahan amarahnya karena kekalahan anak-anaknya. Gandhari terus berusaha untuk membujuk suaminya agar mengutamakan kepentingan rakyat. Duryudana masih mendesak Yudhistira untuk beradu kekuatan. Yudhistira dengan kebijaksanaannya mencoba menasehati Duryudana namun ditolaknya mentah-mentah. Duryudana meminta agar Yudhistira bersumpah untuk menyerahkan tahta Hastinapura kepadanya atau bertarung dengannya. Yudhistira kemudian bersumpah akan mematuhi apapun keputusan Raja Destrarastra. Drupada menyobek peta kerajaan Pancala menjadi 2 bagian. Ia masih teringat-ingat dengan murid dari Drona yang begitu tangguh yaitu Arjuna. Srikandi yang mencoba menenangkan ayahnya, tertolak begitu saja. Drupada justru memarahi Srikandi yang kalah dalam sekali serang, bahkan Srikandi belum mengetahui serangan dari anak-anak Pandu. Apalagi tali busur dari Arjuna itu seperti senjata dari Dewa Indra. Di Hastinapura, Duryudana dan Dursasana membujuk ayahnya agar mengumumkan bahwa putranya yang akan menjadi pewarisnya. Duryudana membujuk ayahnya agar menggunakan otoritasnya. Namun sang raja mengatakan bahwa ia tidak bisa membuat keputusan seenak hatinya. Duryudana mengancam ayahnya bahwa ia akan memberontak terhadap Hastinapura jika ayahnya mengumumkan Yudhistira sebagai pangeran mahkota. Suara pujaan kepada putra Pandu menggema. Duryudana segera meninggalkan ayahnya dan tetap mengancam akan memberontak. Para Pandawa memasuki kerajaan Hastinapura dengan disambut kebahagiaan. Duryudana masih mengawasi para Pandawa dari kejauhan. Yudhistira dan adiknya memberikan salam kepada yang mulia dan penghormatan kepada yang lainnya. Raja Destrarastra yang merasa tidak enak akhirnya meninggalkan tempat itu tanpa berpamitan. Pangeran Duryudana datang menemui ke ruangan Raja Anggakarna. Putra Rada menanyakan keperluan dari Pangeran Duryudana sehingga dirinya datang sendiri dan tidak memanggilnya saja. Duryudana menguji pengabdian Raja Anggakarna, bahkan Duryudana akan menguji semua orang. Pangeran tertua Kurawa menanyakan kepada temannya apakah ia bisa mengabaikan kebenaran.
Kebenaran akan selalu benar, namun karena mengatakan bahwa ia akan selalu patuh pada perintah Duryudana saja. Pangeran Yudhistira sedang berada di kamarnya, tiba-tiba saja Paman Destrarastra datang. Yudhistira heran mengapa pamannya itu rela datang dan tidak memanggilnya saja. Di tempat lain, Arjuna dan Sadewa yang sedang berlatih segera terpanggil untuk menghadap Yudhistira karena Sadewa mendapatkan firasat buruk. Destrarastra menceritakan kegelisahannya kepada putra tertua dari Pandawa. Yudhistira meminta perintah dari Raja Destrarastra saja. Sang raja mengatakan bahwa ia hanya memerlukan harapan untuk menghilangkan penderitaannya. Dirinya menginginkan bahwa Yudhistira mengalah dan memberikan jabatan pangeran mahkota kepada Duryudana. Hal itu akan membuatnya senang karena telah menuntaskan tugasnya sekaligus membuat dirinya senang. Arjuna dan Sadewa datang tepat waktu sebelum Yudhistira menyetujui keinginan pamannya. Pangeran ahli panah ini mencoba memancing Raja Destrarastra untuk menjernihkan pikirannya. Sang raja akhirnya mengerti maksud dari kata-kata dari Arjuna. Hal ini membuat tangan raja terkepal tanda dirinya terbakar emosinya. Dia akan mengumumkan Yudhistira sebagai pangeran mahkota besok, kemudian ia pergi begitu saja. Ritual penganugerahan pangeran mahkota kepada Yudhistira sedang dipersiapkan. Di tempat lain, Duryudana dan saudara-saudaranya sedang bersiap dengan baju perang dan senjata-senjatanya. Semua peralatan untuk penobatan pangeran mahkota sudah dipersiapkan. Pangeran Yudhistira pun sudah memasuki ruang sidang bersama keempat saudaranya. Yudhistira melakukan penghormatan kepada para sesepuh Ne. Kemudian upacara penobatan dimulai oleh Mahaguru Gripa. Sang guru mempersilahkan Yudhistira untuk duduk di singgasananya sebagai pangeran mahkota. Para Kurawa datang di ruang istana memakai seragam perang lengkap dengan senjatanya. Para Kurawa datang ke ruang istana dengan mengangkat senjata. Hal yang sangatlah mengejutkan bagi semua pihak. Keempat saudara Yudhistira segera turun dan mengiringi pangeran mahkota yang baru saja dinobatkan. Duryudana telah berada di hadapan pangeran Yudhistira. Namun anehnya, dirinya justru menyerahkan senjatanya kepada sang pangeran mahkota terpilih. Meski begitu, keempat saudara Yudhistira heran dan curiga dengan aksi dari para Kurawa. Duryudana dan saudara-saudaranya menyatakan menerima Yudhistira sebagai keluarga dan pangeran mahkota. Hari penobatan pangeran mahkota pun selesai dilakukan. Di ruangannya, Bima memakan pare yang sudah ia rendam dengan air gula seharian, namun rasanya tetap pahit. Bima menyindir dan menyatakan keheranannya terhadap sikap Duryudana. Yudhistira mencoba menasehati adik-adiknya. Duryudana sedang membicarakan tentang keputusan dengan pamannya, Sangkuni. Ternyata Sangkuni menyarankan agar Duryudana menyetujui penobatan Yudhistira, namun ada rencana besar jahat di baliknya untuk menggagalkan Yudhistira menjadi raja. Gandhari datang dan mencoba menasehati anaknya, namun hal tersebut segera ditampik karena Duryudana hanya memiliki satu tujuan saja, yaitu untuk memiliki tahta Hastinapura. Bhisma putra Gangga menuangkan air suci sebagai persembahan kepada ibunya. Keduanya berbincang-bincang mengenai tuntasnya kewajiban Bhisma, namun disangkal oleh Dewi Gangga. Sang ibu memberikan wejangan kepada anaknya dan mengatakan bahwa ia belum mendapatkan kebebasannya. Sang Dewi Gangga berkata bahwa ada hal buruk yang akan segera terjadi. Dan Bhisma harus bersiap menghadapinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, agar selalu mendapat update harian cerita selanjutnya.